ijazah. Catat itu. Tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo, mempermasalahkan pengenaan pasal 35 dan 51 Undang-Undang ITE tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik, yakni ijazah Jokowi. Menurut Roy, pihaknya hanya meneliti ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI Dian Sandi di platform media sosial X. Tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader Partai Gajah, namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan Ella, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismond, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Kekhawatiran Roy, Rismond, dan Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua sebagai tersangka disebabkan ancaman hukuman 12 tahun bila terbukti melanggar melakukan manipulasi ijazah. Di sisi lain, pakar hukum pidana menilai penerapan pasal 311 KUHP tentang fitnah soal kepalsuan ijazah Jokowi harus menjadi fokus pembuktian di pengadilan nanti. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Terkait soal penahanan Roy Suryo CS, menurut Hipnu hal itu tidak wajib. Secara subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Nah karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo masuk dalam klaster kedua bersama Rismond dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal berlapis yang salah satunya ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV.